Halo sahabat golf tanah air, jumpa lagi di Golf Pro Indonesia. Stay healthy with golf, salam golf. Jakarta Golf Club merayakan hari jadinya yang ke-150 tahun ini dengan menggelar Open Championship Turnamen Pro yang diikuti oleh 133 peserta yang terdiri dari 97 profesional dan 33 amatir. JGC yang terlahir tepatnya pada bulan September 1872 termasuk salah satu klub golf tertua di dunia. Perlu diketahui, USGA atau Persatuan Golf Amerika Serikat dibentuk 22 tahun setelah JGC yang saat itu bernama Batavia Golf Club. Pertama kali didirikan, lokasinya terletak di area yang sekarang dikenal sebagai Kampung Bali, Tanah Abang. Baru setelah tahun 1934 direlokasi ke daerah Rawamangun, Jakarta. Hingga detik ini tetap disukai oleh para pegolf yang menyukai lapangan yang walaupun dianggap sebagai hutan kota dengan luas hanya 36 hektar, namun memiliki tantangan yang membuat pegolf profesional mancanegara bertekuk lutut. Hari itu dibuktikan ketika satu-satunya pegolf Indonesia, Kasyadi, pada tahun 1989 menyabet gelar juara dalam kejuaraan Indonesia Open. Dalam sesi wawancara kami dengan Bapak Roland Salakori, selaku Ketua Penyelenggara Turnamen Pro Celebrating 115 Years Anniversary Jakarta Golf Club, namun sayang kami terkendala dengan audio corrupt, beliau menyampaikan bahwa dalam merayakan 150 tahun anniversary, JGC melaksanakan beberapa kegiatan. Salah satunya dan yang paling utama adalah turnamen pro dan amatir tingkat nasional. Total hadiah untuk profesional disiapkan sebesar 200 juta rupiah. Beliau sepenuhnya mempercayakan pelaksanaan turnamen kepada PGA Tour of Indonesia dan berharap dapat terlaksana dengan baik dan lancar tanpa kendala apapun. Beliau juga menyampaikan bahwa turnamen tersebut akan menjadi agenda tahunan dan prize money akan ditingkatkan sebagaimana hasil diskusi beliau dengan Ketua Umum atau Presiden Jakarta Golf Club, Bapak Ramli Ibrahim. Turnamen ini digelar dengan hadiah uang bagi profesional sebesar 200 juta rupiah yang disediakan bagi 40 pemain pro terbaik dalam pertandingan yang dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 7 Juli. Menurut Bapak Ramli Ibrahim, Presiden JGC, turnamen ini digelar bukan semata mensyukuri klub golf melegenda ini, namun juga sebagai penghargaan terhadap sosok-sosok yang mengisi perhelatan dunia golf di Indonesia. PGI sempat bermarkas di JGC, begitu juga sebagian besar ketua umum PGI seperti Subroto Kusmarjo, Ibnu Sutowo, Sudomo adalah Presiden JGC masa lampau. Sebagai rumah besar golf Indonesia, JGC juga menelurkan organisasi golf lainnya seperti Persatuan Pegolf Profesional Indonesia. Sementara pemain junior seperti Japto Suryo Sumarno, Ponco Sutowo, dan lain-lain yang mengisi geliat dunia golf Indonesia. JGC juga merupakan tumpuan pelatihan asuhan almarhum Bob Hasan dengan program Nusamba yang melahirkan kelompok pegolf amatir yang mendominasi kejuaraan Putra Cup selama dekade 80-an hingga awal 90-an. Dalam turnamen hari ini, El Kiko mencatat skor terbaik setelah membukukan 4 birdie masing-masing di hole 1, 14, 17, dan 18, namun terpaksa membuat bogey di hole 2 dan 13, sehingga menutup dengan skor 68, 35, 33 atau 2 under. Sementara di posisi kedua diduduki oleh Indra Hermawan dengan jumlah pukulan 1 under, 69, 35, 34, dan 3 pemain bertengger di peringkat ketiga dengan skor even par 70, yaitu Danny Masrin, Benny Kasyadi, dan Jonathan Wiono. Perjuangan hari esok Rabu tanggal 6 Juli masih akan berlangsung bagi 126 pemain setelah sebanyak 7 pemain mengundurkan diri karena berbagai alasan kesehatan. Dengan harapan akan lolos ke dalam kelompok 40 besar terbaik yang nantinya akan mendapatkan hadiah. Oke, siapakah yang berhasil menggondol satu-satunya gelar The Sesquicentennial Champion adalah pertanyaan yang mustahil dapat dijawab dengan pasti. Seperti halnya perkiraan cuaca di venue pada hari kedua,
di mana komite pertandingan sempat ketar-ketir mendapatkan forecast dari website bahwa Rawamangun akan dilanda thunderstorm pada pukul 15.00. Kenyataannya, Tuhan memberikan kemudahan, walau petir tidak menyambar. Pada pukul 11.20 saat awal kelompok permainan siang diberangkatkan, kondisi cuaca cukup mencekam. Dengan berbunyinya alarm detektor petir yang terletak di pondok starter, konfirmasi melalui aplikasi weather menunjukkan hal yang sama, bahkan indikator jarak dapat dikatakan cukup mengkhawatirkan, yaitu antara 4 hingga 11 km. Sementara para wasit diperintahkan untuk mempersiapkan air horn jika kondisi terburuk terjadi dengan menghentikan permainan akibat cuaca buruk. Dalam hitungan menit, hujan yang sebelumnya cukup deras sedikit demi sedikit beralih menjadi rintik dan matahari mulai menyembul di balik awan mendung yang menyelimuti area Jakarta Timur. Sementara, seraya mengutamakan keselamatan seluruh pemain dan KD, pemberangkatan sesi siang terus dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan. Nampaknya, akibat dari cuaca yang kurang baik, mempengaruhi Elki membuat bogie di hole 10. Sebagai hole pertama pada siang hari, walaupun mampu mencetak birdie masing-masing di hole 11, 13, 15, dan 7, namun tambahan bogie yang dibuatnya di hole 17, 18, dan 1, dan akhirnya di hole 9, Elki menutup dengan skor 71, 36, 35, yang menempatkan dirinya pada posisi hari kedua dengan total 69-71, 139. Hasil akhir 2 hari tersebut melemparkannya ke peringkat ketiga. Sementara bersama pegolf kawakan Rory Hee yang hari membukukan skor terbaik hari kedua dengan perolehan 65. Skor 65 Rory yang pernah sempat berkiprah di Tour Eropa ini dihasilkan lewat permainan sempurna tanpa kesalahan dengan 5 birdie. Setelah melampaui perjuangan setiap hole, akhirnya Benita Cassidy yang biasa dikenal dengan panggilan Benny merebut gelar yang tidak ada duanya, yaitu Sesquicentennial Champion atau jawara 150 tahun dari Jakarta Golf Club yang merayakan perhelatan ulang tahun ke-150 tahun. Benny memenangi playoff melawan Rory Hee di hole 18, yaitu hole penentu playoff. Mengawali ronde final dengan total 1 under atau 139, Rory Hee sebenarnya memberikan kejutan dengan mencetak skor terbaik sepanjang championship, yaitu 65, 33, 32. Sementara Benny menyelesaikan 2 ronde pertama dengan skor 137, 70, 67, atau mengungguli 2 stroke lebih baik. Di sisi lain, pemimpin klasmen 2 ronde Indra Hermawan memiliki kesempatan sama seperti Benny dengan skor 69, 68. Namun seperti disampaikan dalam laporan sebelumnya, memprediksi siapa yang akan menjadi juara adalah hal yang next to impossible. Dalam final round yang dimainkan hari ini, terbuktilah Ensioma di atas dengan cukup telak. Sampai dengan akhir 9 hole pertama, kendati Benny membuat bogey masing-masing di hole 2 dan 9. Secara overall, masih unggul 1 stroke dibanding Rory yang sempat membuat double bogey di hole 2. Namun terbantu dengan 1 birdie di hole 7. Benny 1 under, Rory even par. Memasuki 9 hole kedua, di hole 10, bogey yang dibuat Benny dan birdie Rory menjadikan skor Benny menjadi par, Rory menjadi 1 under. Rory kian tetap mempertahankan keunggulan di hole 11, walau keduanya bersama-sama membuat birdie Rory 2 under, Benny 1 under. Di hole 15, keduanya mencetak birdie, Rory 3 under, Benny 2 under. Namun di hole 17, Benny mencetak par untuk kedudukan sama, yaitu 2 under akibat bogey yang dilakukan oleh Rory di hole tersebut. Sampailah mereka di hole 18 untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara. Pukulan kedua Rory mendarat dengan mulus di tengah green, sementara pukulan approach Benny bergulir keluar green. Benny 3 on, namun masih mampu membuat putting sejarak 1,5 meter untuk par. Rory melakukan 2 putt hanya untuk par, dan kemudian pemain tersebut akhirnya harus berlaga di babak playoff. Di hole penentu,
Rory mendaratkan bolanya di bawah pepohonan di sebelah kanan fairway, sejauh 144 meter dari depan green. Pukulan drive Benny berhenti di tengah fairway, sekitar 147 meter. Kemudian pukulan approach-nya berhenti hanya sekitar setengah meter dari lubang. Rory kemudian memukul dari kedudukan sulit dan hanya melakukan layup dan tidak masuk ke green. Berhenti sekitar 15 yards dari depan green. Rory kemudian mencip bolanya, mencoba memasuki lubang namun berhenti melewati lubang sekitar 1 meter lebih. Dan Benny tidak menyia-nyiakan kesempatan emas untuk menutup pertandingan hari ini serta melakukan putting yang dieksekusi dalam penuh ketenangan dan keyakinan. Tanpa keraguan, bolanya melesak ke dalam lubang, birdie dan akhirnya membawa pulang gelar juara Seski Centennial JGC 1872 dan hadiah uang sebesar 32 juta dari 200 juta yang disediakan. Sementara Rory harus puas dengan prize money kedua sebesar 19,5 juta. Dalam sesi wawancara kami dengan Bapak Ramli Ibrahim, selaku Ketua Umum atau Presiden Jakarta Golf Club, yang sayangnya kami terkendala juga dengan audio corrupt, beliau menyampaikan bahwa Jakarta Golf Club sebagai klub golf tertua di Indonesia adalah merupakan tonggak perkembangan golf di tanah air. Dulunya berbagai kegiatan golf, baik pelatihan junior amatir, pelatihan peraturan golf, turnamen nasional dan internasional, pembentukan asosiasi golf nasional, semuanya terpusat di Jakarta Golf Club. Dan beliau senang bahwa Jakarta Golf Club saat ini sudah resmi ditetapkan sebagai cagar budaya nasional atau heritage, sebagai lapangan golf, hutan kota, sehingga eksistensi Jakarta Golf Club sebagai lapangan golf tidak akan berubah selamanya. Melalui turnamen pro yang digelar kali ini, Jakarta Golf Club hendak mendorong prestasi atlet nasional dan menggiatkan kembali turnamen skala nasional yang selama pandemi terhenti. Beliau juga menyampaikan bahwa turnamen pro ini akan menjadi agenda tahunan Jakarta Golf Club yang akan diadakan setiap bulan Agustus setiap tahunnya. Terakhir, beliau menyampaikan dua pesan. Pertama, kepada atlet nasional untuk senantiasa meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing di kancah internasional. Dan kedua, kepada pemilik lapangan golf agar bersama-sama membantu peningkatan prestasi atlet nasional dengan bersama-sama bergantian menyelenggarakan turnamen golf nasional. Dengan jumlah pemilik lapangan golf yang banyak, bisa jadi sebuah lapangan golf baru akan dapat kesempatan penyelenggaraan selama 3 tahun sekali. Adapun Gabriel Hansel hari menyabet piala amatir terendah setelah mengunci 3 ronde dengan total pukulan 210, 72, 72, 66 dan mengungguli 5 pemain amatir lainnya. Pemain amatir berusia 19 tahun yang tengah bersekolah di Amerika Serikat ini, dan banyak pengamat menganggap Gabriel bisa mengikuti para pendahulunya seperti Nara Aji dan Jonathan Wiono yang telah melepas status amatir dan bergabung di dunia profesional. Adapun Presiden JGC 1872 dalam pidato penutupnya berjanji untuk menyelenggarakan championship sebagai kegiatan tahunan berkelanjutan.